Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian yang diberikan kesehatan walafiat, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran SKI, yang mana pelajaran ini kita sudah sampai di halaman 25 yang nomor C, pembinaan bidang sosial. Huruf C, pembinaan di bidang sosial. Jadi pembinaan Rasulullah di bidang sosial, gimana caranya? Nah, di sini jelaskan Rasulullah juga memperhatikan pembangunan bidang sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat membina menjadi lebih kuat. Upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat di bidang sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi Rasulullah melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Agar apa? Agar mereka menjadikan keluarga. Agar mereka muhajirin dan kaum ansor jadi keluarga. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan muhajirin dalam satu tempat. Jadi berdakwah, disitulah kumpul bahwasannya kaum ansor dan kaum muhajirin. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Mau dia kaya, mau dia miskin, tetap Rasulullah berbuat adil. Yang keempat, melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam membangun masjid. Jadi dilibatkan semua itu, Jadi dilibatkan semua kaum muhajirin dan kaum ansor dilibatkan semua dalam membangun masjid. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah di bidang sosial? Bagaimana caranya? Yaitu upaya Rasulullah dalam melakukan pembinaan masyarakat Madinah di bidang sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan kerukunan antara suku di Madinah. Jadi ciptain rukun dulu, Diciptain rukun dulu sukunya. Sebelum Islam datang, antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan dan bersitegang. Bahkan tidak jarang terjadinya pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semuanya telah terikat dalam tali keimanan. Jadi semua suku Aus dan Khazraj banyak yang memeluk Islam. Jadi disitulah mereka menjadikan saudara seiman. Walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sifat kesukuan, tetapi telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama. Jadi semua manusia dalam pandangan agama Islam itu sama. Mau miskin, mau kaya, mau dia pintar, mau dia bodoh, sama dalam pandangan Islam. Yang membedakan derajat manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Jadi apa yang membedakan derajat manusia di sisi Allah yaitu ketakwaannya. Dengan memeluk Islam ini, Nabi SAW telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang sifat membeda-bedakan dan cinta perdamaian. Yang B, mempersatukan sahabat muhajirin dengan ansor. Yang kedua yaitu mempersatukan sahabat muhajirin dengan ansor. Rasulullah senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabat dan melarang semangat
kesukuan sehingga persatuan menjadi kokoh dan kuat dengan mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama, berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh. Jadi disatuin tuh semua, ya. Sahabat Muhajirin dan Ansor dinikahkan, ya, dinikahkan hingga disitulah, ya, menjadi tali persaudaraan, ya, tali ukhuwah Islamiyah. Yang C, membuat piagam Madinah. Yang C, yang ketiga itu membuat piagam Madinah. Rasulullah juga mempersatukan semua golongan Yahudi, baik dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah maupun Bani Auf. Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan piagam Madinah. Jadi di situ adalah perjanjian yang namanya yang terkenal dengan piagam Madinah. Adapun inti dari isi perjanjian Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi sama dengan kaum Yahudi. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezoliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama-sama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Jadi semua perjanjian itu diberlakukannya adil, sama rata, enggak untuk orang muslim aja kan, tapi orang Yahudi aja sama rata, ya. Ya, perjanjian dalam hal itu, ya, yang namanya piagam Madinah itu semua sama rata. Adapun tugas kalian pada hari ini cukup sekian penjelasan saya, dan adapun tugas kalian pada hari ini yaitu nanti soalnya akan dibuat oleh saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.